رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك بلوح بالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على rasulihil karim, amma ba'd. Para orang tua kami, Habib Helmi, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan ta'lim kita dari kitab Fadilah Shadaqah, bab keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah sholat asar di belakang Rasulullah SAW di Madinah. Tak lama kemudian Rasulullah SAW berdiri dengan tergesa-gesa menerobos orang-orang di situ, lalu memasuki salah satu rumah azwajir mutahharah, yaitu istri-istri beliau yang suci. Perbuatan Rasulullah SAW itu sangat mengherankan kami, dan kami berpikir apa yang sedang terjadi. Setelah kembali, Rasulullah SAW dapat merasakan keheranan orang-orang. Lalu beliau bersabda, tiba-tiba aku teringat sekeping emas yang tertinggal di rumahku. Aku tidak suka hal itu menghalangiku jika maut telah tiba dan sekeping emas itu masih tertinggal, maka di padang mahsyar nanti akan menjawab pertanyaan dengan hisab. Oleh karena itu aku pergi untuk menyuruh orang agar menyedekahkannya dengan segera. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Mishkat. Ya, rumah Nabi itu, rumah istri-istri Nabi itu sekeliling Masjid Nabawi. Bahkan rumah Aisyah radhiyallahu anha yang sekarang jadi makam Rasulullah. Jadi dia tinggal ngelewatin sahabat udah sampai rumah. Bahkan Nabi kalau iktikaf, dalam hadis Bukhari Muslim itu, Nabi mengeluarkan kepalanya. Gimana cara mengeluarkan kepala? Kalau rumahnya enggak satu dinding dengan masjid, di depan gini, Nabi masukkan dari tirai, Aisyah menyisir rambut Nabi. Romantis ya, karena Aisyah menyampaikan surat, rindu aku denganmu ya Rasulullah. Lagi itikaf kan nggak bisa keluar, maka kepalanya aja gini. Ajib ya. Nah, dalam peristiwa ini Nabi terpikir dengan emas yang masih tersimpan 1 dinar. Keterangan hadis, peristiwa ini telah dibicarakan dalam hadis yang lain, bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku tidak ingin nanti aku lupa emas itu masih berada di rumahku pada malam ini. Dalam hadis lain dikisahkan, Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa ketika Rasulullah SAW sakit, di sisinya ada 6 atau 7 keping asrofi, yaitu dinar. Rasulullah SAW memerintahkan agar segera menafkahkan semuanya, tetapi karena sakit Rasulullah SAW bertambah keras. Aisyah radhiyallahu anha tidak sempat menyedekahkannya. Rasulullah SAW menanyakan kembali tentang asrofi itu, apakah sudah disedekahkan atau belum? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, penyakit engkau tidak memberi kesempatan sedikit pun untuk menafkahkannya. Rasulullah SAW bersabda, bawalah kepadaku. Rasulullah SAW kemudian meletakkan asrofi itu di atas tangannya yang mulia, lalu bersabda, apakah anggapan seorang Nabi Allah, yaitu betapa menyesalnya jika ia menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memiliki benda ini. Kisah ini diceritakan dalam kitab Mishkat. Artinya Nabi enggak tahan kalau dihisab atas asrofi tersebut, 7 keping emas. Dalam riwayat lain, Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan bahwa pada malam benda itu, yaitu asrofi, datang dari suatu tempat sebagai hadiah untuk Nabi. Rasulullah SAW tidak dapat tidur lagi karena mengkhawatirkannya. Setelah Aisyah radhiyallahu anha dapat menafkahkan seluruhnya,
barulah Rasulullah SAW dapat tidur dengan tenang. Ini dicatat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sahal radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW memiliki 7 keping asrafi yang disimpan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, asraf itu dinar. Rasulullah SAW memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha kirimkan uang itu kepada Ali. Setelah mengatakan hal itu, Rasulullah SAW jatuh pingsan sehingga Aisyah radhiyallahu anha sibuk merawatnya. Setelah beberapa lama Rasulullah SAW sadar, kemudian mengulangi perintah tadi, lalu pingsan lagi. Beliau SAW beberapa kali pingsan. Setiap kali beliau siuman atau sadar, selalu mengulangi perintahnya kepada Aisyah radhiyallahu anha agar mengirimkan uang itu kepada Ali radhiyallahu anhu. Setelah diperintah beberapa kali, Aisyah radhiyallahu anha mengirimkan asrafi itu kepada Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu membagikannya sebagai sedekah. Masya Allah. Peristiwa itu terjadi pada siang hari menjelang petang. Malam harinya adalah malam Senin, yang merupakan malam terakhir bagi hidup Rasulullah SAW yang mulia. Di rumah Aisyah radhiyallahu anha pada malam itu tidak ada minyak untuk menyalakan lampu. Allah. Aisyah radhiyallahu anha membawa lampu itu kepada seorang wanita dan memberitakan bahwa kesehatan Rasulullah SAW sudah sangat buruk. Beliau meminta agar dimasukkan sedikit ghee atau minyak sapi ke dalam lampu itu agar bisa menyala. Kitab ini diceritakan dalam kitab At-Targhib. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu di akhir hayatnya tidak meninggalkan harta. Nabi jadi pedagang sukses itu sebelum jadi nabi. Ibunda Khadijah kisahnya terkenal, habis hartanya, betul. Dalam kisah lain Aisyah radhiyallahu anha habis sedekah juga. Ini kisahnya habis juga karena Nabi nggak mau mati dalam keadaan membawa harta, akan dihisab oleh Allah SWT. Harta itu halalnya hisabnya keras, apalagi haramnya. Gitu ya Pak ya. Jadi kita dudukkan nafsu kita pada agama Allah, pada nasihat-nasihat Rasulullah SAW. Bahkan Allah SWT menyitir, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak sampai kamu kepada ketakwaan yang paling tinggi sampai kamu menginfakkan apa yang paling kamu sayangi. Gitu ya. Apa yang kita sayangi berikan pada agama Allah. Karena kalau belum sanggup itu, kata Allah SWT, kamu belum sampai kepada ketakwaan yang paling tertinggi. Allah mengatakan lan tanalul birra, pakai albir, sama seperti kepada orang tua. Apa kalimat kepada orang tua? Birrul walidain. Allah nggak pakai kata ahsan walidain. Tidak, Allah pakai birrul walidain. Albir artinya yang paling tinggi, the highest takwa. Gitu ya. Maka mudah-mudahan kita dipahamkan Allah SWT. Di bulan Ramadan ya, ini hari pertama kita banyak-banyak infakan di jalan Allah, karena amalan sunat di bulan Ramadan ini dilipat gandakan seperti amalan wajib. Sedangkan amalan wajib dilipat gandakan 70 kali daripada amalan wajib di bulan lain. Nah, bayar zakat dipercepat, jangan mempersulit panitia. Karena panitia juga kan butuh pulang kampung, ada yang pulang kampung. Panitia juga butuh dengan keluarganya. Jangan malam takbiran baru. Memang secara fikihnya dulu ulama mengajarkan, karena malam takbiran itu hukumnya sudah berubah menjadi wajib, maka dapat keutamaan beramal wajib sama dengan 70 kali beramal di bulan lain. Ya tapi diusahain panitia. Gitu ya. Dari malam sekarang nih udah bisa bayar zakat. Dapat juga sunnah. Dapat sunnahnya, waktunya sama dengan beramal wajib di bulan lain. Ya, dipercepat bayar zakat fitrahnya
supaya bisa dibagi-bagikan juga dengan cepat ya. Mudah-mudahan manfaat. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Yang pertama untuk diri kita, semoga Allah SWT berikan kesehatan dan kepada ahli keluarga kita, kepada kedua orang tua kita, kemudian juga kepada seluruh guru-guru kita, dan juga para pendiri Masjid Al-Amin, dan juga pada seluruh orang yang telah berjasa dalam hidup kita, dan jamaah kita yang mendahului kita, Bapak Muhammad Rashid bin Asman dan Muhammad Rifai bin Haji Anwar. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa mereka, menempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Ala hadhihi niyah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم. Train your mind to be stronger than your feelings. Don't give up on yourself. There's a reason why you started. Be obsessed with becoming the best version of yourself.